adalah yang sangat berbeda. Karena biasanya kan puji-pujian itu sama guru-guru. Untuk kali ini, pujiannya akan disampaikan oleh anak-anak dari kelas 4. Yuk anak-anak, sebelum memulai kebaktian, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biar Tuhan hadir di tengah-tengah pujian kami, beri kepada anak-anak SDK 4 Bina Bakti kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat memuji meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta berdoa dan mengucap syukur. Nah anak-anak, selamat mengikuti ibadah, dan anak-anak ikuti ya dengan sungguh-sungguh dan sikap yang tertib. Selamat pagi teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jesslyn. Jesslyn akan mengajak adik-adik dan kakak-kakak untuk memuji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan menyanyikan lagu Ku Tetap Setia.
meninggikan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami ucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji dan meninggikan nama Tuhan. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami dapat duduk diam, terlebih kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Elia. Ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, "Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati?" Kata Elia kepadanya, "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga,
yang menerima aku sebagai penumpang. Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas, dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah, dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji syukur kepada Tuhan kita bisa beribadah kembali bersama-sama hari ini. Kakak percaya semua itu hanya karena anugerah Tuhan saja. Nah adik-adik tadi sudah menonton kan filmnya? Ya betul, film tadi bercerita tentang Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Nah firman Tuhan yang mendukung dari film tadi adalah diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 24. Kakak harap adik-adik bisa membacanya sebagai pendukung firman Tuhan hari ini, ya. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan penyertaan-Mu sehingga kami dapat bersama-sama pada hari ini. Tuhan, kami percaya semua itu karena anugerah-Mu saja. Kami menyerahkan penyampaian firman Tuhan hari ini ke dalam tangan-Mu. Hamba mohon pimpinan daripada Allah Roh Kudus, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang ingin Kau sampaikan untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin dari awal hingga akhir firman Tuhan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kakak mau membicarakan terlebih dahulu latar belakang dari peristiwa ini, ya. Jadi yang sebelum kejadian ini sebenarnya pada waktu terjadi kekeringan di daerah Nabi Elia tinggal, Tuhan sudah memelihara Nabi Elia lewat air sungai Kerit untuk sebagai bahan minuman untuk Elia, dan juga Tuhan mengirimkan burung gagak untuk memberi makan Nabi Elia berupa roti dan daging setiap harinya. Nah, tapi adik-adik karena kemaraunya itu sangat panjang, akhirnya sungai Kerit pun kering airnya, gitu. Nah, setelah kering, jadi Nabi Elia tidak bisa meminum kembali di sungai Kerit. Akhirnya Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke Sarpat. Tuhan bilang bahwa nanti di Sarpat ada seorang janda yang akan memelihara kehidupan kamu, kata Tuhan begitu ya. Akhirnya Nabi Elia pun menuruti perintah Tuhan dan pergi ke Sarpat. Dan benar di sana ada seorang janda yang ditemui oleh Nabi Elia atas pimpinan Tuhan tentunya. Nah, tapi satu hal yang menarik di sini yang perlu adik-adik pikirkan adalah di Sarfat tentu banyak janda juga kan, selain janda yang dipilih ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sarfat itu merupakan daerah yang wilayah Sidon yang banyak orang-orangnya itu tidak mengenal Allahnya bangsa Israel, gitu. Malah Raja Israel sendiri waktu itu yang sangat terkenal jahat, yaitu Raja Ahab, dia malah menyembah dewa Baal, termasuk orang-orang lain gitu. Nah, malah Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk datang ke Sarfat menemui seorang janda tersebut. Nah, ini satu hal yang menarik menurut kakak adik-adik. Kenapa? Karena emang janda ini dipilih Tuhan, dan dia itu sudah mengenal Allah bangsa Israel.
dan bukan hanya mengenal tapi percaya kepada bangsa Allah Israel. Seperti adik-adik tadi lihat di film tadi, dikatakan bahwa di 1 Raja-Raja 17 ayat 12 dan di 1 Raja-Raja 17 ayat 24, buktinya bahwa dia itu percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Ya, dari Kejadian dia memberi makan kepada Nabi Elia meskipun dalam kekurangan, yang dikatakan dia akan makan cukup sehari ini dan besok akan meninggal bersama anaknya. Dan yang kedua adalah iman dia terhadap penyertaan Tuhan, bahwa dia akan ditolong Tuhan meskipun anaknya meninggal. Gitu, ya. Nah, di sini semua dua kejadian itu yang membuktikan bahwa si janda Sarfat ini dia percaya kepada Allahnya bangsa Israel. Begitu adik-adik ya. Nah, sekarang singkat cerita, apa yang bisa kita pelajari dari seorang janda di Sarfat ini, adik-adik? Tentu ada hal-hal penting yang ingin Tuhan sampaikan untuk adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu, yang pertama adalah kita bisa mempelajari bahwa si janda ini mau mengasihi sesamanya, ya, meskipun dia tidak kenal. Ya, contohnya dia mau menolong Nabi Elia waktu meminta minum dan meminta makan. Padahal Nabi Elia itu tidak dikenal sebelumnya sama dia, tapi karena dia punya rasa belas kasihan, akhirnya dia mau menolong Nabi Elia untuk memberikan makan dengan keterbatasan makanan yang dia miliki juga, gitu. Kan dikatakan tadi dia ada sedikit terigu untuk dibikin roti dan air dan minyak dibuli-buli yang akan habis, dibikin sekali. Hari itu juga sekali makan bersama anaknya dan besok mungkin dia akan meninggal bersama anaknya. Tapi kan Nabi Elia menyuruh dia untuk membuat roti tersebut dengan memakai minyak yang dibuli-buli itu dan memberikannya terlebih dahulu kepada Nabi Elia. Coba adik-adik bayangkan. Meskipun dengan keterbatasan itu, dia masih mau menolong Nabi Elia dan memberikan makan. Nah, itu sungguh sangat kasihnya itu sungguh besar kepada sesamanya. Ya. Nah, adik-adik juga bisa menyontoh si janda ini. Adik-adik juga bisa mengasihi sesama adik-adik. Jangan jauh-jauh, yang dekat saja nih. Misalkan membantu orang tua, membantu kakak atau adik di rumah, atau di sekolah, adik-adik bisa membantu teman-teman adik-adik dengan membantu di pelajaran, mengajarkan teman-teman adik-adik yang tidak bisa satu mata pelajaran, misalkan matematika atau apapun, adik-adik bisa bantu untuk belajar bersama-sama. Nah, itu contoh salah satu kasih kepada sesama kita. Nah, seperti si janda Sarfat tadi yang mengasihi Elia meskipun tidak kenal dia. Nah, yang kedua adalah si janda Sarfat ini mempunyai iman yang besar kepada Allah bangsa Israel. Kenapa? Dia percaya dengan perkataan Nabi Elia itu, bahwa perkataan Nabi Elia tersebut berasal dari Allah. Apa yang diperintahkan Nabi Elia untuk memberikan makan terlebih dahulu, dia mengikutinya. Itu tanda dia punya iman yang besar. Meskipun secara manusiawi dia melihat dia tidak mampu, karena makanan dia udah terbatas sekali waktu itu. Dan dikatakan dia akan mati besoknya bersama anaknya. Mungkin makan sekali doang hari ini, dia besok akan mati katanya. Tapi Nabi Elia mengatakan bahwa berikan dulu kepada hamba, dan terigu dan minyak dibuli-buli tersebut tidak akan habis besoknya. Dan ternyata benar, gitu. Tuhan menyertai kehidupan janda ini bersama anaknya, bersama Nabi Elia juga, sampai hujan turun nantinya, gitu ya adik-adik. Nah, adik juga bisa percaya, bisa belajar dari janda Sarfat ini, yaitu
biarlah adik-adik beriman kepada Tuhan bahwa percayalah bahwa Tuhan mampu menolong adik-adik dalam keterbatasan adik-adik, dalam kondisi keterpurukan adik-adik gitu. Seperti si janda ini. Ya. Dan yang terakhir adalah tentunya janda ini mau memberikan yang terbaik buat Tuhan yang dia punyai. Nah, adik-adik juga bisa melakukan ini, ya, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Contoh, adik-adik bisa memberikan waktu adik-adik buat Tuhan dengan beribadah ke sekolah minggu misalkan, setiap hari minggu, dengan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari, dengan berdoa. Adik-adik bisa memberikan waktu pada Tuhan. Juga yang lainnya, adik-adik bisa memberikan tenaga dengan pelayanan dan tenaga dan talenta adik-adik yang Tuhan berikan. Adik-adik berikan kembali kepada Tuhan dengan pelayanan adik-adik di gereja. Nah, itu contoh memberikan yang terbaik buat Tuhan yang adik-adik bisa lakukan dari kehidupan adik-adik sehari-hari, ya. Seperti janda tadi, dia sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan apa yang dia punyai. Nah, adik-adik, begitu apa yang kita bisa pelajari dari si janda Sarfat tadi. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa dapat, adik-adik, yang pertama adalah barang siapa mengasihi dan mengutamakan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya asal dengan motivasi yang benar. Maksudnya apa? Motivasi kita yang benar adalah motivasi kita mengucap atas dasar ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan, bukan atas dasar ingin Tuhan balaskan. Jadi seakan-akan kalau kita mengasihi Tuhan atau mengutamakan Tuhan atau melayani Tuhan, kita mengharapkan balasan dari Tuhan. Tidak, itu salah, ya. Justru sebaliknya, kita mau mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, mau mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, mau melayani Tuhan dalam kehidupan kita, karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita lewat pengorbanan Tuhan Yesus menebus dosa kita. Jadi atas dasar ucapan syukur kita kepada Tuhan, jadi kita harus melayani Dia. Nah, adik-adik, masalah besar atau apa yang Tuhan akan balaskan kepada kita itu hanya kedaulatan Tuhan, bukan kewajiban yang harus Tuhan kasih berikan kepada kita, dan juga bukan harus sesuai dengan keinginan kita, bukan. Adik-adik aja, jangan salah ya. Jadi itu hanya kedaulatan Tuhan, hanya belas kasihan dari Tuhan yang mau bisa memberikan berkat kepada kita. Itu adik-adik ya. Jadi bukan karena Tuhan berkewajiban memberikan timbal balik kepada kita, bukan. Gitu kan. Ya, adik-adik jelas ya. Dan yang terakhir adalah bertindaklah dengan iman dan percaya bahwa Tuhan selalu memelihara kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi jangan khawatir adik-adik ya. Tuhan pasti memelihara kehidupan kita sebagai umatnya dalam kesehari-harian kehidupan kita sehari-hari ya adik-adik ya. Jelas ya adik-adik ya? Nah, sekarang kita akan masuk kepada ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari Filipi 4 ayat 19 yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka sekali lagi baca, Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mari berdoa terlebih dahulu.
Tuhan, terima kasih firman-Mu telah disampaikan meskipun sangat singkat ini. Kami percaya Tuhan, Allah Roh Kudus bekerja di setiap diri kami, dan kiranya Tuhan mengajar kepada setiap diri kami agar kami selalu mau mengucap syukur kepada Engkau atas dasar karena Engkau telah mengasihi kami terlebih dahulu. Ajar kami agar kami dapat mengutamakan kehidupan kami untuk Engkau, agar kami mau rindu melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, dan biarlah kami juga dengan iman yang Kau berikan pada kami dapat percaya sepenuh hati, meskipun kami masih kecil Tuhan, biarlah kehidupan rohani kami dapat terus bertumbuh dan berbuah, dan iman kami dapat terus Kau pupuk, terutama di dalam sekolah Bina Bakti ini. Kiranya Tuhan pakai menjadi alat panjangan tangan-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu dari semenjak anak-anak kecil ini Tuhan. Pimpin masa depan mereka, pimpin studi mereka, biar Tuhan pakai mereka menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kakak mau menginformasikan terlebih dahulu satu hal. Ya adik-adik ya. Nah ini mengenai tentang sekolah minggu adik-adik. Nah jika adik-adik ada yang belum ke gereja atau belum mempunyai tempat ibadah yang tetap, adik-adik bisa datang ke gereja KIM Tong Tasikmalaya di Jalan Maya Utara nomor 11 ya. Nah kakak melayani di sana di setiap hari Minggu di sekolah minggu. Kebaktian kita diadakan setiap hari Minggu pukul 8 pagi ya adik-adik. Jelas ya. Jadi kebaktiannya tiap hari Minggu pukul 8 pagi. Kita sudah ada kebaktian di gereja dan juga ada kebaktian live streaming di YouTube. Ya, tentu kalau di gereja kita datang dengan tetap menjaga prokes, memakai masker, cuci tangan, diukur suhunya, dan juga duduk diatur jaraknya. Adik-adik, jelas ya? Kakak harap jika ada adik masih ada yang belum ke gereja atau ada yang belum punya tempat ibadah yang tetap, bisa adik-adik hadir. Di sana kita akan ketemu lagi. Dan kita akan lebih banyak lagi firman Tuhan yang akan disampaikan, permainan, games, dan lainnya. Kita bisa di sana. Oke adik-adik? Ya. Sampai jumpa kembali adik-adik. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Anak-anak, kita sudah mengikuti serangkaian ibadah dari puji-pujian dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mengakhiri kegiatan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini, dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh beribadah bersama-sama di sekolah seperti tahun-tahun yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati keadaan bangsa dan negara kami. Tuhan terus memberkati agar pandemi ini semakin hari semakin membaik dan semakin pulih, sehingga kami boleh beraktivitas normal seperti sedia kala. Tuhan terus memberkati Tuhan setiap orang tua siswa, Tuhan juga memberkati setiap anak-anak kami. Tuhan memberkati setiap guru-guru yang ada. Kami bersyukur ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, para pengurus yayasan yang mengurus sekolah kami, Tuhan juga memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami menutup ibadah kami kali ini di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, amin. Anak-anak selamat pagi, selamat beraktivitas kembali untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.